Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi li ahli al-ilmi alla yudhilla nafsahu bittoma'i fi ghairil matma' wa yataharraza amma fihi mudhillatul ilmi wa ahlihi wa yakuna mutawadhi'an wat tawadhu'u bainal takabburi wal mudhillah. Bainat takabburi wal madallati wal iffatu kadzalik yu'rafu dzalik fi kitabil akhlaq. Wayam bahilan prayoga li ahlil ilmi kedue ahli ilmu apa Allah yudhilla yen toh ora ngasorake sapa ahli ilmi nafsahu ing awak dhewene ahli ilmi bitomai kelawan kepingin fi ghairi matmain ing dalem liyane panggonan kepingin wa yataharraza lan rumeksa sapa ahlul ilmi amma saking barang fihi kang iku ing dalem mah mudhillatul ilmi utawi kang ngasorake ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu wa yakuna lan yen ta ana sapa ahlul ilmi mutawadhian iku wong kang andhap asor wa tawadhu utawi andhap asor iku bainat takabburi ing dalam antarane takabur wal madzallati lan ino wal iffatu utawi iffah kareksa iku kadzalika kaya mengkono-mengkono tawadhu yu'rafu dingerteni apa dzalika mengkono-mengkono kadzalik fi kitabil akhlaqi ing dalam kitab akhlak. Ansyada nyairake asy-syaikhu sapa syekh al-imamu al-ajallu al-ustad ruknul islam al-ma'rufu kang den ngerteni adibi kelawan julukan adib ahli sastra ya al-mukhtaru kang pinilih syi'ron ing syair
linafsihi keduwe awak dhewene asyekh. Innat tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ujbu man huwa jahilu fi halihi ahwa sa'idu amis saki am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasaffilun aw murtaqi. Inna tawadhu'a sak temne tawadhu iku min khisalil muttaqi setengah saking pakertine wong kang takwa. Wa bihi lan kelawan tawadhu at-taqi utawi takwa iku yartaki mundhak apa at-taqi ilal ma'ali maring keluhuran. Makom kang luhur, kedudukan kang tinggi kang luhur ya. Ilal ma'ali maring kedudukan kang dhuwur yartaki munggah sapa attaqi. Wa bihi lan kelawan tawadhu attaqi utahe wong kang takwa iku yartaki munggah sapa attaqi ilal ma'ali maring panggonan kang luhur. Wa minal ajaibi ujbu man huwa jahilu. Wa minal ajaibi lan iku setengah saking pira-pira perkara kang gumunake. Yasun. Ujbu man utawi gumunakene wong. Huwa kang utawi man iku jahilun. Orang ngerti bodho fi khalihi ing dalem tingkahe man. Ahwa ana toh utawi man iku as-saidu kang bejo amsakiyu utawa cilaka. Am kaifa yuhtamu umruhu. Am kaifa utawa kaya apa yuhtamu den pungkasi apa umruhu umure man. Au ruhuhu utawa ruiman yauman nawa ing dalem dinane rusak. Nawa itu ai al halak tawi mati nggih. Ing dalem dinane mati, dinane rusak. Mutasaffilun au murtaki. Mutasaffilun iku napa niku kang mudhun kang suflan niku asline nisor nggih. Posisi mudhun paling nisor niku mutasaffil, dadi rendah. Mutasaffilun iku dadi rendah. Dadi asor au murtaki utawa dadi munggah. Mutasaffilun iku dadi asor au murtaki utawa dadi munggah. Mutasaffilun iku dadi mudhun au murtaki utawa dadi munggah. Wal kibriya uli rabbina sifatun bihi mahsusatun fatajan niban hawat taki. Wal kibriya utawi kibriya
Gumedhi iku sifatun sifat li Rabbina keduwe pangeran kita. Mahsusatun kang den khususake bihi kelawan Rabbina. Fatajanniban mongko ngedono temen sira. Fatajannaban mongko ngedono temen sira ha ing al-kibriya wattaqilan hindarana menghindara sira utawa wedya sira. Wattaqilan takwa sira niku artine wedya sira utawa menghindara sira saking sifat al-kibriya. Baik, wayam bahi li ahlil ilmi alla yudhilla nafsahu bittoma'i fi ghairi matma'in. Materi yang kemarin nggih, kita menjelaskan tentang kedudukan ilmu. Jangan sampai ilmu itu ditukar dengan materi duniawi. Maksudnya ditukar niku nggih mboten seperti umume menukar materi duniawi jual beli niku nggih mboten kedah seperti niku. Tapi mantolabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rosyadi. Faya li khusrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Ilmu itu sesuatu hal yang mulia ya. Sehingga ketika kita mencari ilmu yang sangat mulia ini, tujuan kita hanya semata-mata dunia, maka dianggap sebuah kerugian. Artinya ilmu yang secara nilainya itu adalah nilai yang mulia itu semata-mata kita niati untuk menghasilkan materi duniawi, niku artinya secara tidak langsung kita ini menukar ya ilmu dengan materi duniawi. Sedangkan materi duniawi itu sangat kecil, ya, sangat sedikit, sangat hina. Ya, sedangkan ilmu yang sangat mulia itu layaknya ya, kita jadikan sebagai bagian dari modal kita, simpanan kita untuk kelak kita ambil di akhirat. Kalau hanya untuk materi duniawi, enggak usahlah kita tukar dengan ilmu yang secara nilai adalah sangat mulia. Nah, untuk hal itu nanti Allah sendiri yang akan ya menempatkan atau memikirkan seseorang yang memuliakan ilmu. Makanya kemudian yang seterusnya kemarin itu ya bisa saja ya perkara yang kelihatannya seperti materi duniawi itu ketika diniati dengan niat yang benar akan menjadi sebuah materi akhirat. Misalnya ada orang mencari ilmu untuk
mendapatkan kedudukan. Kedudukan itu kan duniawi, nggih. Jadi RT, jadi Pak Mudin, nggih, jadi kiai. Niku semuanya kedudukan, jadi ustadz niku kedudukan. Karena hanya sekedar untuk berdakwah menyampaikan ilmu kan kita nggak harus jadi seorang kiai misalnya, nggak harus jadi seorang mudin misalnya. Ya, kita bisa berdakwah sehingga status mudin, status kiai itu hanya sebatas keadaan-keadaan duniawi. Kemarin saya sampaikan nanti di kuburan itu enggak ada endi RT ini, endi RW ini niku mboten enten. Nggih. Endi napa? Suryae nggih. Endi Rois Ame mboten enten kan nggih. Itu artinya duniawi. Sehingga ketika itu materi duniawi jangan dijadikan tujuan utama. Kalau itu menjadi tujuan utama, maka kebaikan yang kita lakukan akan menjadi sebuah kerugian. Li khusrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Dia akan mendapatkan kerugian apabila hanya ingin mendapatkan keutamaan minal ibad dari hamba Allah, ingin mencari kehormatan, dihormati banyak orang karena kepinterannya misalnya. Ini juga materi duniawi. Baik, artinya kita sebagai guru ya, kenapa kita belajar ini yang mestinya disampaikan untuk murid-murid ya, kita sebagai guru ini nanti juga akan bisa menyampaikan kepada murid-murid kita ya, atau bahkan materi yang kita sampaikan meskipun itu materi duniawi, kita juga akan bisa untuk memilihkan atau menyampaikan, mengarahkan kepada materi ukhrawi. Nah nanti ya, kemarin juga di atas sudah disampaikan keterbatasan waktu kita, keterbatasan kemampuan kita yang tidak mungkin akan bisa mencapai semua keahlian yang kita pelajari, maka yang paling baik itu kita pilihkan yang paling cocok untuk diri kita sehingga tidak menyia-nyiakan waktu kita. Gak bakate dadi pemimpin ya, wis gak usah belajar tentang kepemimpinan ya. Sehingga kalau kita nggak bakat jadi pemimpin, belajar tentang kepemimpinan, itu nanti satu makan waktu, nomor dua iku engko nak dadi pemimpin ya dipaksakan, sehingga pada arahnya nanti ya, kita memimpin banyak hal yang kurang sesuai, ditegur kita marah, merasa jadi pemimpin, tidak ditegur, kebijakan kita tidak sesuai dengan arah yang semestinya. Itu orang-orang yang dipaksakan akan jadi seperti itu. Nanti ujung-ujungnya juga akan menjadi sebuah tujuan materi duniawi. Nah di sini kita juga perlu mengarahkan ya kepada anak-anak bahwa kita bisa belajar mencari materi duniawi ya, ilmu kita untuk mencari materi duniawi. Tapi ketahuilah materi duniawi yang kita hasilkan bukan menjadi tujuan utama. Itu juga masih menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan utamanya. Ya, kalau kemarin bahasa di sini nggak apa-apa kita mencari kedudukan, tapi dengan kedudukan itu sebagai media kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Lah saiki iku nek gak duwe ijazah iku gak iso awake dhewe iku ya, ape dakwah yo iso, tapi dakwah itu gak patek dindel wong. Mengutamakan orang-orang yang punya ijazah. Ya wis aku tak sinau sing tenanan, tak melok mlebu ning lembaga formal, nak itu ijazah itu nanti akan saya jadikan sebagai bagian alat kita masuk dalam napa niku ruang di mana di situ nanti kita akan bisa berdakwah. Berarti tetap tujuan utamanya itu dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tujuan utamanya ijazah ben iso nyambut gawe, nggih pun berarti ijazah nyambut gawe itu penggawean itu duit selesai. Kedepannya kita tidak berpikir apa yang akan kita hasilkan dari yang kita lakukan sehingga kita bisa dianggap sebagai orang yang berbuat amal akhirat.
Nah, tapi kalau misalnya ke depan masih ada duwe ijazah gawe nyambut gawe, teman-teman konco-konco nyambut gawe kan urung tidak semuanya dia tahu tentang hukum agama misalnya. Akhirnya ya udah ijazah dapat, masuk untuk ngelamar pekerjaan. Ketika kita bekerja, ya kita sambil memperhatikan kiri kanan kita. Saatnya adzan kita sholat ya. Saatnya sholat ada teman yang belum sholat kita dekati. Yuk sholat bareng misalnya. Kalau dia merasa belum bisa sholat, dikasih tahu caranya sholat. Ini namanya kerja kita ini juga bagian dari media untuk berdakwah, karena dakwah itu tidak harus di tempat seperti ini. Nah, dakwah di tempat seperti ini ngejak sholat, wis sholat kabeh. Terus memberikan pelajaran tentang sholat, mereka sudah bisa semua. Ya. Ini artinya capaiannya juga kurang seberapa. Ya. Maka untuk mengajari orang-orang untuk melakukan sholat itu marilah kita masuk di tempat di mana di situ masih banyak orang yang belum bisa sholat, masih banyak orang yang ya belum melaksanakan sholat. Maka yang namanya dakwah itu dimanapun bisa kita lakukan. Bahkan ijazah kita yang tadi ketika kita sekolah itu tujuannya untuk nyari kerja, di lingkungan kerja kita pun juga masih bisa untuk berdakwah. Bahkan di pasar-pasar juga masih bisa kan, jualan di pasar misalnya, ya udah di pasar nanti kita sambil melihat kiri kanan kita yang cara jual belinya belum benar ya kita benarkan ya. Yang kemudian mereka utang piutangnya yang cara mereka ya memberikan, kan jual beli ini kan juga ada aturannya kan ya. Ukurannya jelas, ya, harganya harus jelas, transparan, ya, semuanya harus seperti itu. Serah terimanya yang terkait dengan riba, bahkan ada aturan-aturan lebih detailnya lagi bisa kita sampaikan. Ya. Itu namanya tolabil jah lil amri bil ma'ruf ya, atau tolabi amri dunia, tapi tujuannya untuk lil amri bil ma'ruf wan nahyi anil mungkar. Tujuan pertamanya itu mencari hal-hal duniawi, tapi itu dijadikan sebagai media untuk selanjutnya kita menghasilkan ya hal-hal yang sifatnya akhirat untuk dakwah misalnya. Ketika kita tahu bahwa ilmu itu tadi disampaikan sangat mulia, ya, jangan sampai ditukar dengan hanya semata-mata perkara duniawi, karena dunia itu kecil ya. Syair selanjutnya kemarin, hiya dunya aqallu minal qalili. Dunya itu perkara sing cilik dari yang paling kecil sekalipun, perkara sing remeh ya, dari yang kita remehkan sekalipun ya. Artinya itu bukan sebagai tujuan utama kita. Kenapa kita bisa mendapatkan besar kok ya, mencari yang kecil. Kalau kita masih bisa mendapatkan 20, kenapa harus mengambil yang 10 misalnya ya. Ini dari hal-hal yang sifatnya manfaatnya itu tujuan utama. Kalau masalah sesuatu yang masih menjadi perantara, 20 sama 10 bisa jadi sama saja, karena itu bukan tujuan utamanya ya. Kalau yang sudah menjadi tujuan utamanya pasti lain, pasti beda ya, antara 10 dengan 20 ya. Makanya orang-orang kalau dagang jualan untung 20 dengan 10 memilih untung 20. Kenapa? Karena yang untung 20 itu, yang keuntungan itu menjadi tujuan utama. Kalau orang punya tujuan utama pasti nyari yang lebih besar. Orang dagang tujuannya apa? Keuntungan. Makanya untung 20 lebih dipilih daripada untung 10. Tapi kalau ada orang dagang itu motivasi utamanya adalah akhirat ya, untung 10 dengan untung 20 sama-sama sudah cukup loh ya dalam kehidupannya. Sekarang pertanyaannya lain. Kalau sampean untung 10 dengan untung 20, harganya mahal mana? Mahal untung 20 kan harganya.
Kalau harganya untung 20 berarti kalau harganya lebih mahal 20 berarti kan murah yang untung 10. Orang yang beli senang yang mana? Senang yang murah, berarti senang yang kalau kita jual hanya untung 10 saja kan? Berarti kalau kita berpikirnya itu untuk nilai pahala, kita pengennya menyenangkan orang. Kalau menyenangkan orang itu kan cukup untung 10 wae wonge seneng. Luwih murah kan pahalanya di situ. Sehingga kalau kita berpikir itu tujuan utamanya adalah pahala, ya, tujuan utamanya ya adalah pahala bukan keuntungan, maka kita lebih memilih menjual dengan keuntungan 10 saja karena yang beli pasti akan lebih senang. Dia senang itu kita menyenangkan orang, itu dapat pahala. Ya. Tapi kalau tujuannya adalah keuntungan, loh kalau bisa untung 20 kenapa dijual untung 10? Maka dia memilih untung 20. Dia nggak akan berpikir bagaimana orang yang beli rasanya, perasaannya, karena itu bukan tujuan kita. Bisa dipahami nggih? Wah, singgi bapak-bapak tok ya. Masalah ibu itu seneng untung sing akeh ya. Seneng sing murah ya, nak beli seneng sing murah, nak tuku seneng sing beli kok padha karo tuku kok ya. Seneng sing murah nak dodol seneng sing larang ya, mergo untunge ki mau ya, beli murah itu kan kok nak didol maneh iso untunge luwih akeh kan begitu. Ya ujung-ujungnya pengen untung akeh ya. Maka kita tadi perlu melihat tujuan kita itu yang mana ya, dan tujuan itu bisa kita lihat dari indikasi. Lah ya wong iku lho dodole kok murah. Ya sing kono iku badine kabeh 20 ya, kabeh ngedol 30, ndeke ngedole 20 dhewe. Ngono iku itu untung apa gak, akhirnya seneng ya. Baik, kalau Allah menghendaki ya, dari sampean yang hanya untung 10 yang murah itu nanti awal pertama, kedua, ketiga gapate ana wong roh diuntunge titik. Suwe-suwe ngerti kabeh kono lho paling murah, akhirnya wong tuku ndene sampean kabeh. Dari untung sedikit tapi pembelinya banyak. Akhirnya kan sugih padha wae nggih. Iku sing ngersake Allah kan ngoten. Allah nak menghendaki niku nggih ngoten. Awale untunge titik, batine titik, suwe-suwe akeh wong roh terus pelanggane akeh. Ya, pada akhirnya juga Allah menghendaki orang baik itu akan menjadi beruntung. Nggih niku ten gene duniawi memang ngoten nggih. Lan iki makane wa asyikuha adzallu minadzalili, wong sing ya bronto, wong sing menggebu-gebu senenge ning donya itu nanti akan menjadi kehinaan dari setiap sesuatu yang dianggap hina. Bahkan bisa menjadikan tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi, bisa mentulikan, bisa membutakan. Fahum mutahayyiruna bila dalil, nak wis buta, wis tuli, dia akan menjadi orang yang kebingungan dalam menjalani kehidupan. Yang sudah buta, sudah tuli seperti itu. Makanya wayam bagi li ahlil ilmi alla yudhilla nafsahu bitama'i fi ghairi matma'in. Nak ngono kita itu jangan menghinakan diri kita sendiri dengan kita itu berharap sesuatu yang tidak layak untuk kita harapkan. Seneng karo perkara sing gak layak disenengi ya. Pengin perkara sing gak layak dipingini. Lah perkara apa yang gak layak dipingini, yang gak layak disenengi niku perkara napa? Nggih wau ndur sampai ke apa sing yang dianggap hina di atas tadi apa? Duniawi. Loh katanya duniawi bisa menjadi akhirat. Nggih bisa, tapi kan perlu keahlian tambahan, bahasanya begitu nggih. Kemarin awal saya sampaikan perkara itu ada yang memang bawaannya itu adalah sebuah nilai kebaikan, ada bawaannya sebuah nilai keburukan. Perkara iku ana sing memang karakternya itu baik, karakternya itu buruk. Kalau karakternya itu baik, umumnya orang akan jadi baik. Kalau karakternya buruk, umumnya ya akan jadi buruk, kecuali orang yang bisa menjadikan perkara buruk itu menjadi baik. Berarti apa? Punya keahlian tambahan. Nggih. Nah bahasa singkatnya kadang-kadang ngeten nggih, kalau gadah gambaran nggih.
Sampeyan dikei wong duit 30.000 dengan dikasih sampah ya, yang bisa ya kita jadikan dengan keahlian ya, dengan keahlian apa niku keahlian tangan kita, bisa kita jadikan sebuah kreasi yang harganya bisa mencapai 100.000 misalnya. Sampean gak duwe keahlian, kira-kira selamat nompo sampai nopo enak langsung nopo duitnya 30.000, sampai niku mangke nek iso digawe dengan keahlian tangan kita bisa seharga 100.000. Niku nak memang kita nggak punya keahlian, mending langsung 30.000 kan? Karena ketika kita menerima sampah ditumpuk ning nggone omah, ngebek-ngebeki omah, rupane sampah gak enak didelok. Kenapa? Kita nggak punya keahlian, itu sampah. Bahkan sadar maupun tidak, kadang-kadang kita itu dengan orang-orang yang ngambilin sampah, niku sugih mereka, padahal sampah itu buangan kita, karena kita nggak punya keahlian. Namun bagi orang yang punya keahlian, ya udah sampahnya diambil, terus kemudian diolah menjadi sebuah kreasi, harganya 100.000. Oh, akeh aku 100.000, tapi kan punya keahlian tambah. Ini juga demikian ya. Perkara-perkara yang tidak layak untuk kita senangi itu jangan kita jadikan sebagai tujuan. Perkara-perkara yang tidak layak untuk ya dimiliki itu jangan dijadikan sebagai tujuan utama, sehingga kalau sudah jadi milik kita malah membebani. Tidak jadi beban kalau memang kita bisa mengolah menjadi sebuah kebaikan. Wa yambaghi li ahlil ilmi alla yudhilla nafsahu bitama' fi ghairi matma'. Ya. Lah napa niku ten kene mriki disampaikan bil fit tama'i fi ghairi matma'in ay ghairi mahallit tama'i wa hadza ikhtirazun anit tama' fi mahallit tama'. Ada hal-hal yang layak untuk dikepingini seperti apa? Katoma ilal ilmi wa tahsilihi. Seorang yang punya pengetahuan itu mestinya ketika dia hidup itu layak dia mengharapkan dapat ilmu, seneng karo ngilmu, pengen itu ngilmu. Ya. Ini larinya kalau kita urut dengan ke atas kan kita bahas dua hal kan ya, dunia sama ilmu. Artinya apa? Ya bagi kita ini yang dikasih pemikiran ya, ini jangan sampai kita hidup ini hanya mengangan-angan mendapatkan duniawi. Jangan hanya punya harapan untuk menumpuk uang yang banyak. Kenapa? Karena mengharapkan menumpuk uang yang banyak itu adalah sesuatu yang tidak layak untuk dipingini. Tidak layak untuk menjadi tujuan utama, bahasanya begitu ya. Sehingga jangan menjadi tujuan utama, jangan dipingini. Lah terus yang boleh dipingini itu apa? Hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, diantaranya adalah kita ingin mendapatkan ilmu. Maka orang yang punya ilmu itu, ilmu sendiri itu sudah sebuah kebaikan, layak untuk dipingini ya. Tapi kalau duniawi itu bukan sebagai tujuan utama, itu masih media. Makanya tadi saya sampaikan, bagi yang punya keahlian ya, enggak apa-apa kita mengharap dunia banyak, harta banyak, karena kita punya keahlian bisa mengatur dunia itu akan menjadi akhirat juga ya. Makanya ada bahasa setan itu sing paling disenengi ya. Ini termasuk hasil ngaji saya kemarin ya. Saya itu tadi pagi subuh baru datang ya. Di mudik 3 hari 4 hari di Jawa Tengah nih ya. Nah yang kemarin sore itu terakhir ada ngaji begini. Dengan Nabi Musa atau Nabi Isa nih, setan niku jarine kiai ini. Cara saiki ngono ya podcast ngono iku menawa setan karo Nabi Musa apa Nabi Isa misalnya kalau supi nggih. Podcast nggih takoni sing paling mbok senengi ku sapa? Sing paling tak senengi ku wong-wong sing takabur, sing bakhil, sing pelit.
Wong sing pelit. Sing paling mbok benci, sing paling tak benci itu wong sing lomo. Meskipun fasik tapi nak lomo, niku setan niku bencine gak karuan. Lah indikasi orang pelit kan senang duniawi kan nggih. Indikasi orang lomo itu gak patek seneng karo duniawi. Artinya duniawi ini belum sebagai tujuan utama dalam hidup kita, tapi duniawi ini bisa kita arahkan menjadi sebuah ukhroi. Bagaimana caranya? Ya kita arahkan kepada nilai-nilai kebaikan. Dadine wong sing dermawan. Makanya orang itu boleh kita ini senang dengan duniawi, pengin mempunyai harta banyak dengan catatan punya keahlian tambahan. Apa itu? Ya, kita siap menjadi orang dermawan. Ini berat, tidak semuanya ya akan bisa melaksanakan seperti itu. Tapi kalau ilmu ini tidak perlu untuk punya keahlian lain. Awake dhewe duwe ilmu, minimal kita manfaatkan untuk diri kita sendiri sudah manfaat namanya. Karena yang namanya manfaat itu tidak harus santrinya banyak ya. Definisi manfaat itu tidak harus punya santri banyak, tapi definisi manfaat itu ilmu yang kita ketahui itu bisa menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelum kita mengetahui ya. Makanya ilmu tahu gitu saja sudah sebuah kebaikan bagi kita, karena akan bisa mengantarkan kita memilih mana yang benar dan yang tidak benar. Makanya di sini bagi orang ahli ilmu itu jangan mengharap sesuatu yang tidak layak untuk diharap. Apa itu? Dunia. Boleh mengharap sesuatu yang layak diharap. Apa itu? Ilmu. Kenapa demikian? Karena dengan punya ilmu itu sudah akan bisa mengantarkan diri kita menjadi baik, minimal untuk diri kita sendiri, syukur bisa untuk orang lain juga. Tapi kalau punya duniawi, punya harta, itu dibutuhkan keahlian tambahan, karena tanpa punya keahlian tambahan, harta belum bisa menjadi sebuah amal ukhrawi. Itu maksudnya arahnya ke sana. Saged dipahami nggih? Nggih, mangke nak ajeng wangsul mangke terus kotak tenjawi niku diisi nggih. Enten kotake mboten? Oh, mboten enten. Nggih. Bono yang pertama, yang kedua pesannya di sini wa yataharrazu amma fi madillatul ilmi wa ahlihi. Kita juga harus menjaga dari sesuatu yang di dalamnya itu ada unsur menghinakan. Menghinakan ilmu atau menghinakan orang yang punya ilmu. Menghinakan ilmu atau menghinakan orang yang punya ilmu. Yang namanya menghinakan, menjaga dari sesuatu yang bisa menghinakan itu artinya berarti kita menjaga perilaku. Yang perilaku itu bisa merendahkan ilmu itu sendiri atau merendahkan orang yang memiliki ilmu, yang di dalamnya ada ilmunya. Sehingga intinya nanti juga akan merendahkan ilmu. Baik, yang namanya perilaku rendah dalam hukum agama itu karuan dosa itu mesti rendah. Sehingga jangan sampai kita ini berbuat sesuatu yang dosa ketika nanti ada kesan arahnya kita ini sebagai orang yang punya ilmu. Ini kalau bahasa ini ditafsirkan di mafhum mukhalafah nggih, berarti nak gak duwe ilmu itu ya. Bukan begitu nggih. Ini maksudnya nak perkara baik punya ilmu maupun tidak punya ilmu ini tetap nggak boleh. Tapi bagi orang yang punya ilmu ini tidak bolehnya ini lebih dianjurkan. Bahasanya ngeten nggih. Sekarang itu banyak yang viral ten gene media sosial niku ono kiai nggih, status kiai nggih. Kiai ini status duniawi nggih. Tapi wong dikai status kiai ini kan karena ilmunya dipakai kan. Dia dianggap kiai karena punya ilmu kan, bahasanya kan begitu arahnya. Terus ngelakoni perkara yang tidak benar, zina misalnya. Ono kiai zina karo santrine. Itu kesannya itu lebih buruk daripada supir truk zina kan begitu. Sehingga akhirnya itu nanti akan kesan kekiaiannya, kesan ilmunya yang melekat pada diri orang tersebut itu akan lebih menghinakan seseorang. Ini
nanti bahasanya bukan lagi dari orang tersebut, tapi nanti ada kiai kok zino. Nah, artinya kiai itu kan orang yang punya ilmu. Nanti ujungnya lagi saiki pondok wis gak patek dipercaya, mergo apa wis iku akeh kiai-kiai sing zina, wis pondok-pondok wis paling-paling kiyaine ngono kabeh. Arahnya nanti akan ke sana. Ya. Meskipun yang namanya zina itu tidak harus kiai tok sing gak itu, ya, semuanya enggak boleh, tapi yang ada kaitannya dengan ilmu, ini anjurannya, ya, arahnya, akibatnya lebih parah. Yang pertama. Yang kedua, mudhillatul ilmi, sesuatu yang menghinakan ilmu atau yang menghinakan ahlinya ilmu itu ada yang modelnya orang lain masih dianggap wajar tapi yang punya ilmu enggak wajar dan hukumnya enggak dosa. Apa itu? Bahasanya muru'ah, ya, harga diri. Tiang nutup aurat niku wis gak dosa. Aurate laki-laki pundi? Benas surah warukbah nggih, antarane udel ngantos dengkul nggih. Ngoten niku nak sing tukang-tukang kuli nggih, tukang-tukang panggul nggawoni barang utawi tukang-tukang tenjawi nggih, ndedet-ndedet napa niku suket, bersih-bersih dan lain sebagainya. Beto celana di bawah lutut sedikit, ya, terus kemudian pakai kaos oblong utawa nggih kaos oblong ngoten mawon nggih. Niku pun dianggap wajar, pantes, gak masalah, gak ono sing merhatekno. Tapi nek enten kiai terus kemudian nggawa kathok ning gone bawah lutut dikit terus nggawa kaos oblong, nggawa sepeda nggih. Sepedaan PCX ten ngene dalan. Niku wong delok ngetik shot, oh, lah Pak Kiai kok ngono ya. Kan artinya apa? Ada unsur ketidakpantasan di situ meskipun tidak dosa. Ya. Sehingga merendahkan harga diri niku nggih memang mboten dosa kan ten ngene iki, tapi nilai merendahkan itu secara hukum juga tidak diperkenankan. Makanya di situ nanti akan menjadikan hadisnya itu nanti juga akan dipertanyakan ya. Bisa diterima atau tidak itu juga harus seorang yang bisa menjaga muru'ah, menjaga harga diri. Ini namanya hal-hal yang bisa merendahkan ilmu atau merendahkan ahli ilmu. Ini bagi pelakunya. Nanti bagi kita juga sama. Kita sebagai orang lain melihat orang yang punya ilmu, itu kita juga jangan sampai kita itu merendahkan mereka. Ya. Misalnya ada seorang yang punya ilmu, terus kemudian kita suruh kerja atau kita suruh apa itu, kita juga menghargai posisinya. Ya, yang kaitannya dengan dosa tadi ya karena beliaunya itu ya ahli ilmu, ahli ibadah, wayai sholat jadi kon sholat dhisik, kasih kesempatan misalnya ya. Jangan justru kita tahu dia itu rajin sholat, wayai kerja malah kita paksa tidak boleh berhenti. Ya, harus kerja. Sampean itu saya bayar kok. Ya. Ada sholat barang nggak boleh. Ini namanya kita ini memposisikan mereka, memposisikan beliau ya, yang mestinya dia mau berbuat kebaikan, terus kemudian kita merasa sudah membelinya, maka sewenang-wenang kita memperlakukannya. Itu namanya kita memperlakukan orang yang punya ilmu ya tidak pada tempatnya, dan kemudian kita menganggap bahwa kita sudah membeli mereka, kita bisa memperlakukan semaunya. Apalagi kalau pikiran kita itu kesempatan iki Pak Yai kerja ning nggonku. Engko nak Pak Yai tak posisikan seperti ini kan mereka orang-orang akan menghormati saya karena saya yang lebih berkuasa. Ini namanya kita berusaha merendahkan kiai tersebut. Apalagi kemudian syaratnya kerja ning kene kudune ya kalau misalnya bunyainya enggak boleh pakai jilbab misalnya ya, atau mungkin pakaiannya harus modelnya demikian. Nah ini kalau bahasa intinya ada prioritas lah. Kita harus punya prioritas terhadap orang yang punya ilmu ya, sebagai rasa hormat kita terhadap ilmunya. Baik, ini kalau saya kadang-kadang mencontohkan yang umum yang terjadi di kita itu, menghormati itu kan memposisikan orang posisi lebih tinggi. Itu ada
kemungkinan karena itu sebagai orang tua kita yang melahirkan kita. Artinya meskipun kita ilmunya lebih banyak, tapi ketika kita dengan ayah dan ibu kita tetap harus hormat. Nggak boleh ya ayah kita nggak bisa baca tulis terus sampai di sekolah jadi pinter ya, bisa tulisan apapun, bahasa apapun sampean bisa, pulang dari kerja, pulang dari ngajar atau pulang dari pondok, pulang sampai rumah salaman bapaknya kon ngambung tanganmu ya, enggak boleh begitu ya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga namanya orang tua, anak dan orang tua, anak harus menghormati orang tua ya. Posisi orang tua lebih diutamakan dari ilmu yang kamu miliki. Sudah berarti orang tua kamu yang tetap mencium tangannya orang tua. Atau orang menghormati itu karena ilmunya. Maka banyak yang kemudian misalnya ya gurune luweh enom daripada santrine. Itu nanti nak salaman santrine ngambung tangane gurune. Ya. Santrine luweh enom gurune santrine luweh tuwa gurune luweh enom. Kenapa gurune santrine sing ngambung tangane gurune pada lebih tua? Ini bukan karena masalah tua mudanya, tapi ilmunya. Saya mengambil ilmu dari kamu, maka saya layak mengagungkan ilmumu, bukan mengagungkan umur kamu. Ini posisi yang layak untuk dimuliakan, dihargai ya, karena ilmu yang ada dalam diri orang tersebut. Jangankan manusia yang layak dihormati karena nyawanya, buku atau kitab yang di situ ada muatan ilmunya itu enggak boleh untuk kita hinakan. Kita hormati selayaknya kita membawa yang pantas, karena di situ ada muatan ilmu yang kita pelajari. Nanti di terusnya itu insya Allah ada ya, di taklim ini bagaimana kita memperlakukan ilmu itu, juga memperlakukan guru yang menyampaikan ilmu kepada kita atau buku-buku yang di dalamnya itu ada ilmu yang kita pelajari. Ini cerita pengalaman ya, ketika saya di pondok itu kitab yang saya buat ngaji ya, itu oleh kiai saya itu enggak boleh ditekuk, dilipat ya, kitab apapun, tidak hanya Al-Quran. Batesi niku nggih, kadang-kadang orang batesi ben gak angel goleki kan ditekuk nggih. Niku kalau kawan kiai didukani enggak boleh. Diingatkan terus didukani. Memang enggak boleh. Kiai itu kalau buka kitab itu sampai hati-hati, jangan sampai ya terkesan ada kotornya, ada sobeknya ya. Cuman nanti apa ya? Mbok nak buka kitab terus jiku idusik ngene kira-kira itu menghinakan atau menghormati itu? Ya artinya tetap hati. Kalau misalnya itu ada kesan menghinakan ya jangan dilakukan lah ya. Kalau bagaimana ya pokoknya bahasanya dengan apa, gimana caranya ya. Itu kadang-kadang kita nggak sadar itu sering begitu kan. Nek wis angel koyo ngitung duit ngono iku nggak apa-apa ya. Angel terus karo ludah nggak apa-apa. Tapi kalau kitab jangan pakai ludah. Ya. Ini kaitannya dengan ilmu itu jangan dihinakan, orang yang punya ilmu juga jangan dihinakan, buku-buku yang ada tulisan ilmu yang kita pelajari juga jangan dihinakan. Wa yakunu mutawadhi'an, dan orang yang mencari ilmu itu harus tawadhu. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu bainat takabur wal madhillah, kehinaan ya, kesombongan dan kehinaan. Yang namanya tawadhu itu ya udah, kita jangan merasa lebih baik daripada orang lain dan jangan memposisikan diri kita itu ya di bawah posisi yang semestinya ya. Kita sebagai manusia itu juga punya kewajaran, jangan menghinakan diri kita di bawah standar yang semestinya sehingga itu dianggap idlal, merendahkan diri. Terus bagaimana? Ya udah, tawadhu itu bukan kok harus ketika teman-teman duduk di atas terus kita milih duduk paling bawah sendiri ya. Ketika orang-orang membawa pakaian yang kelihatannya rapi, kita membawa pakaian yang ya dari sawah terus kita buat kumpul dengan teman-teman waktu ngaji. Itu namanya tidak menghargai diri sendiri lah bahasanya ya. Jadi idlal itu tidak menghargai diri kita sendiri. Menghargai itu tidak berarti sombong ya. Menghargai itu artinya ya kita memposisikan yang layak ya, kita ini ya hidup layak.
Lah nanti ada orang yang pakaiannya kok buruk, jelek, terus kumpul-kumpul itu, ya dia konaah ya, terus ya kita harus tahu ya, orang-orang yang pakaiannya jenisnya seperti itu kalau memang yang dimiliki itu memang hanya itu, kemudian dia memakainya tidak ada rasa malu, tidak ada rasa, ya itu namanya apa adanya. Justru yang benar itu ya begitu. Aku gak duwe pakaian anyar, gak duwe pakaian apik, pakaianku wis elek-elek ngene iki, tetap dia berani berangkat kumpul dengan orang-orang yang pakaiannya baik, tetap berani datang ke tempat ngaji meskipun paling jelek pakaiannya, tapi itu yang dimiliki. Ini baru namanya orang ini benar-benar ikhlas. Tapi kalau orang itu punya pakaian baik ya, terus kemudian datang ke tempat ngaji, ke tempat ibadah nggo pakaian sing elek. Pertanyaannya kowe nggo pakaian sing elek ngono iku tujuanmu apa? Ben diarani qanaah misale nggih. Ben diarani nriman. Justru yang namanya ben diarani nriman, ben diarani qanaah, itu tujuan yang tidak benar. Kenapa? Dia ingin dihargai orang kan, ben diarani wong apik. Lah ben diarani wong apik itu namanya ya, tujuan itu tujuan enggak benar, pengen riak, pamer atau apa ya istilahnya itu ya. Itu enggak benar. Jadi yang benar itu ya apa adanya ya. Makanya dalam pendapat-pendapat orang lain itu orang membawa pakaian baik, pakaian paling mahal di antara teman-temannya itu belum tentu takabur. Kenapa? Siapa tahu dia dengan pakaian seperti itu bahasa yang hati atau dorongan dalam hatinya adalah syukur. Allah memberi saya kenikmatan yang banyak ya, rezeki yang banyak, saya tak beli yang baik, menghargai diri saya, menghargai Allah ketika ibadah menggunakan pakaian yang baik sehingga mengantarkan saya syukurnya lebih besar ya. Terus kemudian dengan syukur yang lebih besar ini ketika saya melihat pakaian saya paling baik, masa ibadah saya enggak bisa yang paling baik. Ini kan mengantarkan kebaikan, ini bukan kesombongan, tapi ini syukur namanya. Makanya antara sombong dan syukur ini juga selisihnya sedikit. Antara tadi ikhlas ya sama riya atau sama pingin dianggap orang yang baik, ini juga selisihnya sedikit. Podo-podo pakaiane elek iku antarane wong sing nggo pakaian elek tujuane ben diarani nriman, ben diarani qanaah karo apa anane duweku yo ngene iki aku gak izin, niku lain. Makanya enten wong aku nak sedekah akeh gak izin, tapi nak titik izin. Akhirnya itu sedekah titik gak ono wong roh. Ono wong sedekah titik gak ono wong roh. Ngoten niku sedekah siri mboten. Sedekah gak ono wong roh niku dereng mesti sedekah siri. Aku mau sedekah gak ono wong roh lha apa? Titik izin aku. Lho niku mboten siri jenenge wong izin kok, izin karo wong. Lah nek izin kali wong niku jenenge pamer riya nggih. Geleme sedekah nak akeh, nak sithik gak gelem mergo izin. Ngoten mboten bener, Allah lho gak ndelok berapa nominal yang kita sedekahkan. Sampai sedekah sedih akeh bagi Allah enggak ada masalahnya, yang penting memang itu kemampuan kita lakukan, didelok wong paling titik gak apa-apa. Niki angel lho nggih. Oh gak trimo sedekah akeh tok. Sak kampung nggih, misale enten acara nopo terus enten nyumbang ditulis. Nek mboten ditulis gak izin nggih, sampean paling titik gak ketok kan gak izin. Ditulis 50.000, 100.000, sampean isone duwe duit 20.000 tok. Terus sampean sedekah 20.000 ditulis. Ngono lho atine lho izin nggih. Padahal isone ngoten niku, pemane terus diumumno. Nak ning gone ati ijenten rasa izin niku dereng ikhlas jenenge. Wong ikhlas iku titik akeh gak ono bedane, gak ono isine, mergo napa sing didelok Allah. Allah iku gak nulis akeh, gak nulis titik, tapi seberapa kesungguhan kita. Niku bedane tenene mriku. Makane antarane takabur kalih tawadhu. Napa niku tawadhu niki benat takabur wal madzillah niki sifate niku
wis pokoke apa anane, sehingga apa anane niku sing dilakoni lillahi taala, mboten keranten napa-napa. Sehingga tidak ada unsur merendahkan diri sendiri, merendahkan orang lain atau merendahkan status ya orang lain. Wal ifah kadzalik. Demikian juga thalabul ilmi itu harus ifah. Ifah niku napa? Ten mriki ifah niku njaga perkara-perkara sing sifate mboten sae. Apa maneh ngantek haram nggih, kurang luwih nggih wau nggih. Menjaga harga diri itu juga bagian dari ifah. Yang terakhir niki enten syair sing rada dawa niki nggih. Ditawadhu niku mboten kudu terus harus menghinakan diri. Tawadhu niku berbuat yang sopan. Sopan itu enggak harus merendahkan diri, pokoknya layak. Kita tidak merendahkan dan tidak menyombongkan. Niku termasuk perilakunya orang-orang yang takwa. Orang yang takwa dengan tawadhu'nya itu nanti Allah sendiri yang akan mengangkat derajatnya. Termasuk sesuatu yang menggumunkan, yang mengherankan. Itu adalah orang bodoh yang menyombongkan dirinya, padahal dia tidak tahu apakah nanti dia akan beruntung atau akan celaka. Orang yang belum tahu dirinya akan beruntung atau celaka kok sudah menyombongkan diri, itu apa yang disombongkan? Ini hal yang sangat mengherankan ya. Lah iya, sok iku mlebu neraka utawa swarga lho gak eruh. Kok wis sombong kaya ngono, nyombongno apane? Nyombongno duwite to, duit bagi Allah itu enggak ada nilainya. Nyombongno ilmune to, ndek duwe ilmu wong prilakune juga enggak bener misalnya. Sehingga ilmu itu juga enggak layak disombongkan. Kalau ilmu layak disombongkan, yang paling layak sombong di dunia itu beliau Nabi. Tapi nyatanya Nabi juga enggak sombong gitu loh. Apalagi kita. Ya. Nah ini intinya itu orang yang baik, yang layak untuk mendapatkan kedudukan tinggi itu adalah orang yang beruntung besok di akhiratnya. Padahal masuk surga atau neraka kita masih belum tahu. Kalau kita belum tahu surga atau neraka, kenapa kita sombong? Apa yang disombongkan? Jangan-jangan kamu merasa lebih tinggi daripada orang lain, justru orang lain yang surga, kamu yang neraka. Gak kualik ta? Yang layaknya sombong itu yang masuk surga kan daripada yang masuk neraka. Hanya saja dalam kehidupan kita ini masih belum jelas, masih teka-teki, sehingga di surga di dunia ini belum ada layak untuk berbuat sombong karena keberuntungan dan kerugian ini belum bisa diketahui. Nah ini makanya diterusnya ini. Am kaifa yuhtamu amruhu, kita enggak tahu kelak nanti akhir hidup kita di saat kita meninggal itu posisi kita itu dalam keadaan takwa atau dalam keadaan tidak takwa, posisinya kita hina atau kita akan mulia, artinya bisa husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau kita belum tahu husnul khotimah atau su'ul khotimah, kenapa kita harus sombong? Bahkan kita melihat tetangga kita, saudara kita, teman kita yang waktu ini masih maksiat, itu pun jangan kita sombongi. Kenapa? Ya kita boleh benci dengan apa? Benci dengan perilakunya, benci dengan maksiatnya, tapi jangan benci dengan orangnya. Kalau orang sombong itu cenderung pada orangnya. Ya, alah wong maca Fatihah wae gak ya teteh ngono kok. Nah, ini kan artinya kita menghinakan orangnya. Orang enggak baca Fatihah, orang wong maca Fatihah wae gak iso ngono kok. Nah, padahal saya ini kan bacanya lancar ya. Ini berarti kan menyombongkan diri kita ya, menyombongkan diri kita, merendahkan orangnya ya. Sehingga dalam hal ini enggak diperkenankan. Kalau ada orang yang masih maksiat, dia masih hidup, siapa tahu besok tobat, mati husnul khotimah. Sedangkan kita, naudzubillah ya, sekarang kayaknya seperti begini terus, suatu saat kita sesat terus su'ul khotimah, kan mungkin. Semoga saja kita husnul khotimah ya. Tapi karena itu hal yang belum kita ketahui, maka jangan disombongkan. Wong kita enggak tahu kok besok kita su'ul khotimah atau husnul khotimah, kita enggak tahu. Kenapa kita harus menyombongkan diri? Makanya yang terakhir, yang layak untuk sombong adalah Allah. Hanya untuk Allah saja kesombongan itu, karena yang maha sempurna adalah Allah,
ya, tidak ada yang lainnya. Untuk itu jangan kita rebut kesombongan itu, karena kita berbuat sombong sama halnya kita merebut miliknya Allah, atau paling tidak kita saingan menyaingi Allah. Enggak layak kan kita akan menyaingi Allah. Makanya orang sombong itu tidak layak masuk surganya Allah. Baik, bisa dipahami? Ada yang tanya? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, bila di sebuah lembaga pendidikan mematok harga tinggi untuk siswa-siswinya bisa bersekolah di tempat itu, atau seorang kiai atau mubalik yang sudah ternama mematok tarif sekali ceramah, apa itu bukan termasuk jual beli ilmu? Mohon yang kedua itu tadi, yang pertama Ustadz. Yang kedua ini pengalaman pribadi. Saya itu punya anak 3 Ustadz, semuanya kan sekolah. Lah itu dulu saya pernah diingatkan sama abah saya tuh gini, jangan dibuang sembarangan buku anak-anaknya gitu. Itu baik buku tulis atau buku kitab-kitab gitu. Saya turutin kata-kata beliau. Setelah itu kok yo cek banyak anak 3 tiap tahun itu pasti kan beli buku numpuk jadi banyak. Lah di situ saya itu berpikir gini Ustadz, wes tak timbang noai daripada ndek oma dadi omai tikus gitu. Terus saya timbangkan Ustadz. Setelah saya timbangkan uangnya, saya ngapunten, bukan maksudnya kemana-mana, saya infakkan kan lebih manfaat, pikiran saya gitu. Apa dengan saya menimbangkan atau merongsokkan buku tersebut itu dapat mengurangi kemanfaatan ilmu anak-anak yang sudah saya dapat, anak-anak saya yang didapat. Kalau memang itu mengurangi, terus bagaimana solusinya? Sekian Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Nggih. Satu mawon nggih, iku wis punjul 15 ya. Nggih niki nak ten kene ruangan-ruangan diskusi niku menarik Bu didiskusikan nggih. Sing kono jawab ngene nggih. Karena enggak ruangan diskusi sing jawab aku tok gak itu dibantah. Pokoke bener gak bener jawabane ngono ngoten nggih. Baik nggih. Jadi memberikan harga ya, dengan harga patokan yang mahal dalam lembaga pendidikan maupun dalam ketika kita pengajian misalnya nggih ngundang kiai ono sing matok rego nggih, atau ya ketika diundang begitu, apakah itu namanya jual beli ilmu atau bukan nggih. Baik. Kalau yang lembaga pendidikan itu kan patokan harga itu juga dari pihak yang punya lembaga sudah ngitung kan kebutuhannya untuk ini, untuk itu, sehingga akhirnya semuanya itu disesuaikan dengan ketentuan fasilitas juga yang dihasilkan, yang disediakan. Kalau dipatok harga tinggi, ya, terus kemudian fasilitasnya tidak sesuai dengan harganya. Kalau di sekolahan sana dengan SPP segitu itu ruangannya semuanya ber-AC, terus kemudian misalnya begitu, terus kemudian di situ dengan harga yang sama ruangannya gak ono kipase misalnya nggih. Terus kemudian gurunya juga orang-orang yang secara nilai ilmiahnya juga enggak seberapa, itu namanya perlu dipertanyakan. Kamu kemanakan harganya? Apakah kamu buat mengambil keuntungan misalnya seperti niku. Tapi kalau misalnya dia punya alasan yang sesuai, punya alasan yang layak ya, yang namanya orang tholabul ilmi itu orang yang posisinya adalah mulia, sehingga saya akan memuliakan orang yang tholabul ilmi. Untuk memuliakan orang tholabul ilmi kita butuh biaya ya, akhirnya dibutuhkan biaya demikian untuk memberikan fasilitas orang tholabul ilmi, kan nggak masalah ya. Kalau arahnya dibisniskan ya, akhirnya sebuah lembaga itu mahal
tapi sing sugih sing duwe lembaga tok, fasilitas dan lain sebagainya, gurune wae gak diramu dan seterusnya. Nah, ini indikasi untuk menjual belikan ilmu. Demikian juga orang yang ngasih harga. Kemarin saya menyampaikan di mana? Meh sami kali niku. Orang matok harga sekarang umum kan, orang-orang ngaji terus matok harga. Apakah itu jual beli ilmu? Nggih lihat. Kalau orang yang ngundang kiai niku gak ngerti regane kiai, regane ilmu duduhno. Lah ya wong mulang madrasah ya, mulang ngaji. Terus di situ sewulan dikasih napa niku jenenge bisaroh bahasane nggih. 200.000 300.000 akhirnya kan pikir lah ya wong iku gak ngerti regane ilmu. Lah nek wong gak ngerti regane ilmu nanti ujung-ujungnya dia tidak akan menghargai ilmu dan merendahkan ilmu. Tunjukkan masamu ilmu ki murah ta. Terus kowe kerja selama berapa jam sekian. Orang itu kerja sekian. Lah terus kalau ilmu itu kamu hargai seperti itu wajar to Pak. Ngono iku. Kalau memang tujuannya untuk itu enggak apa-apa, biar orang itu menghargai ilmunya. Nah nanti indikasinya orang-orang yang pengennya memberikan orang lain menghargai ilmu, dia tidak menjual ilmu, ketika dia ngaji terus dia ngomong begitu, uang yang ia terima ini bukan untuk keuntungan pribadi. Dimanfaatkan untuk membantu fakir miskin, dimanfaatkan untuk biaya untuk kehidupan sendirinya cukup sesuai dengan kebutuhannya, sehingga uang yang ia dapat ini bukan menjual ilmunya untuk pribadi, bukan, tapi untuk memberikan, menyadarkan orang lain iki lho ilmu gak murah, cek sak senengmu, timbangane engko wong niku nggih ngaji diregani 500, gak ngergani, wong ini gak ngergani, akan selamanya dia nggak tahu nilai harganya ilmu. Tapi ketika kemudian yang ngaji mengatakan ilmu itu larang, ya, gak layak bukan 500, 1 juta misalnya, ya. Terus dikai 1 juta, habis itu kebutuhannya memang hanya 500 atau bahkan 200, saya diambil 200 tok, lainnya dibuat kepentingan orang lain. Ini indikasi orang yang ngasih harga itu enggak menjual ilmu, ya. Dia dakwah, menyadarkan orang yang tidak tahu harganya ilmu biar tahu, sok nak ngundang wong liya ben diregani sesuai dengan harganya. Arahnya ke sana kan. Sok nak ngundang wong liya ben dihargai dengan sesuai harganya. Yang nomor 2, yang dihasilkan orang yang ngomong tadi bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan yang lain yang bermanfaat. Ini indikasinya. Tapi nak ono wong ngomong 500 gak gelem, 2 juta aku mangkat, wis 2 juta. Akhirnya dia sugih ya, duitnya numpuk-numpuk gak ono sing. Nah ini indikasi orang itu menjual ilmunya. Saya dipahami? Di hampir sama tapi tetap tadi ya, niat itu juga ada pengaruhnya ya. Indikasi ke depan selanjutnya perilakunya ini juga ada indikasi orang itu termasuk ya berbuat baik atau tidak baik, itu bisa kita lihat dari kemudian indikasi selanjutnya, karena niat tidak bisa kita ketahui tapi perilaku selanjutnya bisa kita ketahui. Perilaku itu kelihatannya seperti salah tapi kalau arahnya akan menjadi benar juga ya, hampir sama kan. Transaksi jual beli, tapi kalau arahnya menyadarkan ya biar tahu harganya nggak apa-apa. Indikasinya mana? Ya dia memang nggak membutuhkan harga banyak itu, tapi dia menyadarkan, buktinya setelah dapat banyak dia juga memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Paham nggih? Cekap nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Allahumma ja'alna wa auladana talamidana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa alil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal ghair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.